Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mepresentasikan hasil jawaban kami di pertemuan ke-12 praktik akuntansi biaya yang beranggotakan saya sendiri, Asisifa Aisyah Hurul Bowo, dan rekan saya Desi Aryani, Nafisa Indah, dan Niken Dwi Rahmawati. Langsung ke yang nomor satu, soalnya sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Jawabannya, alasan-alasan utama mengapa sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki, karena PT Purindo perlu memperbaiki sistem perhitungan biayanya, karena sistem saat ini tidak lagi mencerminkan aktivitas produksi secara akurat. Awalnya, perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk untuk satu jenis pelanggan. Namun, sekarang terdapat keragaman produk dan pelanggan. Biaya tidak langsung seperti penyusutan dan perawatan mesin meningkat seiring penggunaan teknologi tinggi, namun dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis yang dihasilkan, sehingga tidak mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan informasi biaya produksi menjadi tidak akurat dan mengakibatkan distorsi biaya, undercosting dan overcosting yang dapat memicu kesalahan dalam penetapan harga produk. Selain itu, meningkatnya persaingan pasar menuntut sistem yang lebih akurat dan andal dalam menyediakan informasi biaya. Nomor yang selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Untuk soal yang kedua itu, jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan tiga langkah berikut. Langkah yang pertama ada penelusuran biaya langsung atau direct cost tracking, penampungan biaya tidak langsung atau indirect cost pools, dan langkah yang ketiga itu ada dasar alokasi biaya atau cost allocation base. Dengan catatan aplikasikan langkah-langkah tersebut hanya untuk biaya manufaktur saja. Untuk langkah yang pertama itu ada penelusuran biaya langsung atau direct cost tracking. Nah, penelusuran biaya langsung itu merupakan penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan dengan fisik produk yang dihasilkan. Penelusuran itu umumnya dilakukan dengan cara pengamatan fisik komponen pembentuk produk pada PT Purindo. Nah, biaya untuk membuat sosis ayam itu antara lain ada daging ayam giling, bumbu, dan kulit sosis. Namun, penelusuran langsung itu memiliki kelemahan pada pembebanan biaya atas hal-hal yang secara tidak langsung berhubungan dengan sebuah produk. Misalnya itu ada biaya listrik, biaya air, lalu ada biaya depresiasi alat, dan lain sebagainya. Lalu ada mengalokasikan biaya setiap departemen pendukung lainnya ke departemen operasi. Dan yang terakhir itu ada tidak mengalokasikan biaya pendukung ke departemen lainnya. Lalu untuk langkah yang kedua itu tempat penampungan biaya tidak langsung atau indirect cost pools. Nah, eh, langkah yang kedua itu mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen lainnya secara berurutan dan tidak langsung, sehingga hanya mengakui sebagian jasa bersama yang diberikan di antara semua departemen pendukung. Lalu yang langkah yang ketiga itu ada dasar alokasi biaya atau cost allocation base. Nah, eh, dasar alokasi biaya itu menggunakan informasi yang terkait dengan setiap pengguna objek biaya sebagai entitas terpisah untuk menentukan biaya beban alokasinya. Sedangkan alokasi biaya sendiri itu merupakan pengoperasian suatu fasilitas, aktivitas, atau biaya yang dibagi oleh dua atau lebih pengguna. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu
klasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi yang pertama, biaya di tingkat unit yang dihasilkan atau output unit level cost. Yang kedua, biaya di tingkat batch atau batch level cost. Yang ketiga, biaya untuk memelihara produk atau produk sustaining cost. Dan yang keempat, yaitu biaya untuk memelihara fasilitas atau facility sustaining cost. Yang pertama ada biaya di tingkat unit yang dihasilkan atau output unit level cost. Yaitu, nah, biaya di tingkat unit yang dihasilkan itu merupakan biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Yaitu seperti yang pertama daging ayam giling, yang kedua bumbu, yang ketiga kulit sosis, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu biaya di tingkat batch atau batch level cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Itu seperti biaya manajer produksi dan biaya penyedia produksi. Lalu yang ketiga yaitu biaya untuk pemeliharaan produk atau produk sustaining cost, yaitu merupakan biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dipasarkan. Nah, biaya tersebut ada 8, yaitu yang pertama, biaya iklan, yang kedua, biaya operasional truk pengiriman, yang ketiga, biaya departemen pemasaran, yang keempat, biaya departemen pengiriman, yang kelima, biaya departemen teknik produksi, yang keenam, biaya kemasan, yang ketujuh, biaya pimpinan perusahaan, dan yang terakhir yaitu biaya departemen administrasi dan umum. Lalu yang terakhir yaitu biaya untuk memelihara fasilitas atau facility sustaining cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Nah, biaya tersebut ada 15. Yang pertama, biaya pemeliharaan gedung kantor. Yang kedua, biaya asuransi gedung kantor. Yang ketiga, biaya penyusutan gedung kantor. Yang keempat, biaya pemeliharaan kendaraan kantor. Yang kelima, biaya kebersihan kantor. Selanjutnya, biaya operasional kendaraan kantor. Yang ketujuh, biaya perawatan truk pengiriman. Yang kedelapan, biaya air pabrik. Kesembilan, biaya listrik pabrik. Yang kesepuluh, biaya asuransi pabrik. Yang kesebelas, biaya kebersihan pabrik. Yang kedua belas, biaya penyusutan mesin pabrik. Yang selanjutnya, biaya pemeliharaan gedung pabrik. Yang keempat belas, biaya seragam karyawan pabrik. Dan yang terakhir, yaitu biaya bahan tidak langsung seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Baik, untuk yang keempat. Soal yang keempat ini berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antara produk dalam menghitung biaya manufaktur. Nah, untuk perhitungannya ini untuk yang retail diketahui produknya sebanyak 800.000 kemasan, kemudian biaya kemasannya Rp120. Kemudian untuk waktu persiapan satu batch-nya ini memerlukan 20 menit per 10.000 potong. Kemudian biaya departemen teknik sebesar 216.960.000. Untuk satu kantongnya ini ada 10 potong. Untuk biaya kemasannya 800.000 kemasan dikali dengan Rp120. Hasilnya 96 juta. Kemudian 800.000 kemasan dikali dengan 10.000 potong, hasilnya 8 juta potong. Kemudian 8 juta potong ini dibagi dengan 10.000 potong, hasilnya 800 batch. Untuk waktunya 20 menit dikali dengan 800 batch sama dengan 16.000 menit. Untuk biaya departemen tekniknya itu dari 16.000 menit dibagi dengan 48.000 menit dikali dengan 216.960.000, hasilnya 72.320.000. Untuk biaya retailnya ini 96 juta ribu ditambah dengan 72.320.000, hasilnya 168 juta 320.000. Nah, untuk yang non retailnya diketahui produknya ini ada 320.000 kemasan. Kemudian biaya kemasannya ini seharga Rp600. Kemudian waktu persiapan satu batch-nya 10
menit per 10.000 potong. Nah, untuk biaya Departemen Tekniknya ini sebesar 216.960.000 untuk satu kantongnya sebanyak 100 potong. Nah, untuk biaya kemasannya 320.000 kemasan dikali dengan Rp600 hasilnya 192 juta. 320.000 kemasan ini dikali dengan 100 potong hasilnya 32 juta potong. Kemudian 32 juta potong ini dibagi dengan 10.000 potong hasilnya 3.200 batch. Untuk waktunya 10 menit dikali dengan 3.200 batch hasilnya 32.000 menit. Dan untuk biaya Departemen Tekniknya 32.000 menit dibagi dengan 48.000 menit dikali dengan 216.960.000. Hasilnya 144.640.000. Biaya untuk retailnya 192 juta ditambah dengan 144.640.000. Hasilnya 336.640.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.